Perkenalkan, nama saya Syafira Nurfadilah. Kalian tahu nggak sih apa itu aplikasi ClassPoint? Kalian pernah nggak buat PowerPoint udah sebagus mungkin, semenarik mungkin, tapi audiens tetap nggak tertarik? Gimana ya cara buat presentasi bisa interaktif secara langsung? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi ClassPoint dan bagaimana sih cara membuat presentasi menjadi lebih interaktif secara langsung. Nah, ClassPoint adalah aplikasi add-in dari PowerPoint yang bisa mengubah PowerPoint yang biasa menjadi PowerPoint yang lebih interaktif. Nah, yuk tonton video ini sampai akhir agar kalian bisa membuat presentasi lebih interaktif lagi. Oke, yang pertama kita mulai dari menginstal aplikasi ClassPoint-nya. Buka Google lalu search ClassPoint. Lalu kita ke yang kedua yaitu classpoint.io. Setelah halamannya seperti ini, lalu get start now. Nah, ini kita bisa mengisi dengan akun Google kita. Lalu isi semuanya. Setelah itu akan seperti ini. Ini ada video tutorialnya ya, bahan dari sana juga. Lalu download. Ini download for the Windows. Kita lihat di sini nanti. Lalu setelah itu kita bisa buka. Accept dan diinstal. Nah, semuanya izinkan semua. Setelah install ClassPoint-nya, lalu menjadi ada menu include ClassPoint di aplikasi PowerPoint karena ClassPoint ini adalah add-in dari PowerPoint. Lalu kita login ya di sini, masukin akun kita yang tadi. Nah, saya masukkan lewat akun Google. Nah, setelah masuk ada beberapa fitur toolbar yang bisa kita pakai untuk membuat PowerPoint menjadi lebih interaktif. Kita coba ya. Oke, sekarang kita mulai coba membuat presentasi menjadi lebih interaktif. Nah, ini di sini kita coba menu include ClassPoint. Nah, di sini ada beberapa fitur kan. Nah, fitur-fitur ini yang membuat presentasi lebih interaktif. Jadi siswa tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa ikut andil dalam proses presentasi ini. Nah, kita coba di slide kedua. Nah, kita gunakan untuk pertanyaan ini, kita gunakan word cloud, di mana setiap kata yang dikirimkan oleh siswa nantinya akan membentuk menjadi sebuah awan kata. Ini bisa kita setting berapa maksimum siswa
mengirimkan setiap katanya, misalkan 3. Lalu ini memulainya dengan ketika presentasi dimulai, dan waktunya kita dapat cukup misal 30 detik. Nah, sudah selesai. Nanti mulainya tuh ketika kita memulai presentasi di sini. Nah, kita lanjut dulu ke slide 3. Nah, di sini bentuk pertanyaannya yaitu multiple choice. Jadi kita coba gunakan fitur yang multiple choice. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita bisa setting di sini ya, jawaban yang benarnya apa. Dan waktu untuk mengerjakannya 30 detik atau mau 15 detik cukup. Nah, sama memulainya juga ketika nanti kita memulai presentasinya. Nah, ini di slide ke-5 ini ada unggah foto. Nah, siswa juga dapat mengunggah foto saat kita melakukan presentasi. Nah, menggunakan fitur image upload. Nah, di sini kita dapat mengatur waktunya lagi dan lain-lainnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini juga setiap fiturnya sebenarnya ada aplikasi ada tutorial bawaannya gitu, tutorial yang diberikan oleh kelas poinnya langsung. Nah, sekarang kita coba di slide ke-8 menggunakan ini short answer, jawaban pendek gitu. Untuk mengetahui gitu apa pendapat siswa gitu, apa yang diketahui oleh siswa, seperti itu. Dan di sini juga kita atur lagi berapa waktunya dan yang lainnya gitu yang kita butuhkan. Nah, selain fitur-fitur di atas ini, kita juga dapat ini menggunakan My Class. Nah, ini tuh untuk kita membuat kelas, di mana kelasnya itu jadi kita yang menentukan siapa aja yang dapat berpartisipasi dengan membuat nama dan juga kode, tapi dengan nama-nama yang terdaftar yang kita cantumkan, seperti itu. Selain fitur-fitur yang di atas ini, ketika kita melihat presentasi seperti ini, nah di sini ada beberapa alat tuh yang membantu kita untuk presentasi. Misalkan ini kursor seperti biasa, lalu ada laser yang dimas sebagai petunjuk agar lebih jelas pada saat menerangkan. Lalu di sini ada pen, bisa membantu memperjelas kita. Lalu ada penghapus, ada juga highlighter, bisa kita atur berapa ukuran, warnanya apa sesuai yang dibutuhkan. Ada pula shape yang sebagai bisa menandai objek yang akan diterangkan agar lebih fokus pada satu objek, seperti itu. Lalu ketika misalkan penuh halaman presentasi kita untuk menerangkan, tapi kita masih membutuhkan ruang kosong, nah kita bisa pakai whiteboard. Whiteboardnya kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan, atau kita dapat insert dari file yang kita punya untuk whiteboardnya, seperti itu. Lalu di sini ada AI-nya, ada timernya, ada quick poll juga, ada name packer, yang dimana name packer ini tuh gunanya bisa mengkocok nama siswa gitu.
agar tidak menunjuk gitu. Jadi sesuai dengan apa undian, seperti itu. Nah, dengan lalu ketika slide, nah nanti apa yang kita setting tadi ini tuh akan mulai dengan sendirinya saat presentasi dimulai. Nah, ini tuh waktu siswa untuk menjawab pertanyaannya, dan ini adalah keterangan berapa siswa yang sudah menjawab. Nah, ini leaderboard ini kita dapat mengetahui gitu berapa peringkat siswa yang berpartisipasi. Terus kita juga dapat memberi poin terhadap siswa gitu yang telah berpartisipasi, seperti itu.